kita mau ngerjain apapun, peluang sukses ya itu di bawah 10%, Mas. Jadi kita bukan cuma saham gitu loh. Sebenarnya kalau dalam situasi penuh ketidakpastian kayak sekarang, investasi terbaik itu sebenarnya adalah dengan tidak berinvestasi sebenarnya kadang-kadang. Kayak gitu. Jadi pasar saham tuh jangan dilihat sebagai alat untuk jadi cepat kaya, bukan. Pasar saham itu alat untuk mengubah orang kaya jadi tambah kaya. Beranilah bermimpi, tapi bermimpilah dengan mata terbuka. Daging Talks to Learn. Bagaimana caranya Gen Z di umur 20 tahun bisa punya duit 17 miliar dan 25 tahun bisa punya duit 100 miliar? Yang katanya beliau ini punya duit tanpa dari orang tua 1 rupiah pun. Nah, di depan saya sudah ada Mas David Noah. Apa kabar? Kabar baik, Mas Atta. Thank you udah diundang. Jadi statement tadi benar apa enggak, Mas? Saya nggak bisa ngomong secara eksplisit sebenarnya saya punya uang Oke. seberapa banyak. Tapi ya kurang lebih begitulah. Cuma kalau saya ngomong kan orang juga nggak percaya anyway. Oke. Jadi ya percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena memang di beberapa acara Mas ada headline-nya seperti itu kan? Betul. Dan itu Mas sendiri dong yang bilang headline-nya seperti itu gitu. Ataupun apakah itu bikinan Mas sendiri headline-nya? Banyak media sih yang kadang suka ini ya. Oke. Karena kadang saya suka dipancing-pancing. Sekarang punya uang berapa? 2 digit, 3 digit, saya kadang senyum-senyum doang. Oke. Kadang punya 3 digit nih. Atau kadang punya 2 digit nih. Oke. Cuma kalau publicly saya nggak mau ngomong sebenarnya saya punya berapa. Tapi bener ya katanya waktu Mas umur 22 tahun punya 17 miliar itu dari saham. Kurang lebih ya. Oh, berarti bener ya guys ya. Berarti itu bukan cuman headline ya. 22 tahun 17 miliar. Kurang lebih. Itu inget gak saham apa yang pertama dibeli? Saya sebenarnya udah invest saham dari tahun 2016 sebenarnya. Oke. Cuma kan pada saat itu karena modalnya masih sedikit, jadi saya tuh dulu merintis benar-benar dari sekolah, dari dagang di sekolah. Oke. Cuma karena uangnya masih sedikit, kan kita masuk saham kalau uangnya dikit, untungnya juga nggak seberapa, kayak gitu kan. Jadi dari 2016 sampai 2021, ya itu saya kebanyakan dari bisnis awalnya. Oke, Jadi ngumpulin dari bisnis. Bisnis di bidang Saya dulu awal dari dagang nugget di sekolah, Dagang nugget. jualan casing, itu untuk bertahan Casing. hidup. Oke. Jadi untuk banyak orang tuh kadang salah kaprah gitu. Katanya saya kaya dari jual nugget. Mana ada saya kaya dari jual nugget gitu. Jual nugget itu hanya untuk menghidupi hidup saya dulu, untuk survive. Lalu saya juga jualan dropship dulu. Dari Bro Rico Huang, kalau Bro Atta pernah tahu, namanya dropshipaja.com. Saya jualan custom case Oke. untuk nambah-nambah penghasilan zaman sekolah. Lalu saya tuh dulu karena keluarga saya pas saya kelas 3 SMP tuh jatuh bangkrut, kita tuh saya tuh nggak SMA. Saya tuh SMK dulu. Karena kita nggak punya biaya untuk kuliah. SMK ya guys ya, SMK. Bukan Ini SMA. lulusan SMK ya. Lulusan guys? SMK, jurusan pariwisata. Oke. Kebetulan dulu saya sering ikut lomba karena kalau menang lomba dapat duit juaranya tuh lumayan besar. Jadi saya tuh dulu bounty hunter lah. Saya ikut lomba juara. Sampai satu ketika jurinya bosan ngeliat saya. Katanya tiap lomba saya mulu yang juara. Lombanya lomba apa itu Mas? Lomba tour guiding dulu. Lomba tour guiding. Iya. Jadi kalau teman-teman search nama saya di Google tuh ada foto saya jadi juara 1 pas 2017 gitu. Saya dulu juara lah selalu di nasional gitu. Terus karena jurinya bosan ngeliat saya, akhirnya saya disuruh kerja sama dia. Akhirnya saya umur 16 tahun udah jadi tour guide zaman dulu. Nah dari situ pelan-pelan saya kumpulin, baru saya masukin ke saham. Jadi awalnya dari bisnis dan kerja dulu lah. Nabung dulu gitu ya. Nabung Grindingnya dulu. di situ ya. Grinding, bener-bener grinding kerja keras lah, bener-bener di situ. Oke. Berarti kapan Mas memutuskan kayak oke gue stop kerja ini, gue kumpulin duit segini, gue pindah ke saham gitu. Sebenarnya nggak pernah bener-bener stop kerja, stop bisnis selalu full di saham. Jadi selalu berbarengan. Oke. Karena saya itu bukan tipikal scalper. Kalau scalper itu harus dari jam 9 pagi sampai 4 sore di depan layar trading gitu kan. Kalau saya tuh tipikal investor dan swing trader. Swing trader. Swing trader. Jadi kita trading tapi jangka lebih panjangnya. Jadi kita bisa pegang saham tuh mungkin 3 bulan, 6 bulan. Jadi selama sahamnya masih bagus, masih uptrend, kita bisa pegang sahamnya kayak gitu. Oke. Ingat nggak tapi dulu saham apa yang dibeli dulu sampai bisa nih Dua- cuan langsung. 2020 tuh yang paling gede kontribusinya tuh Antam. Antam tuh dulu dari 400 perak sampai 3.000. Berarti naik berapa persen tuh ya?
Wah, udah naiknya udah 8 kali lipat, 7-8 kali lipat. 8 kali lipat. Iya. Dan itu pas Covid 2020, market kita tuh dari IHSG 6.400 sampai 3.900, itu banyak saham turun 60-70%, Mas. Di momen itu kan banyak orang wah stres, pusing gitu. Tapi setelah sahamnya turun 70%, dari titik terendah sampai titik tertingginya itu banyak yang naik 8 kali lipat, 9 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi krisis itu memang menciptakan orang-orang kaya baru. Nah, dari Antam di 2020 saya dapat 1 miliar pertama saya. Terus 2020 sampai 2022 kita trading, jadi muter sektor. Jadi pernah untung di digital banks, pernah untung di komoditas. Tapi 2022 keuntungan terbesar saya itu dari saham batubara. Kayak gitu. Saya nggak tahu nih boleh sebut di sini atau enggak, tapi saham bumi dulu 2022. Nah, akhirnya di situ ledakan pertamanya lah. Ini bukan call ya, bukan bukan ajakan jual beli. Saya cuma ceritain pengalaman doang. Ini juga bukan saran investasi. Bukan saran investasi juga, benar. Ini cuma menceritakan. Betul. Oke, that's nice. Oke. Nah, kalau Mas lihat sekarang nih kan ada orang investasinya di saham, di emas, di kripto, di bisnis real atau obligasi atau apa. Menurut Mas sekarang di era sekarang paling bagus apa? Saya juga ada investasi di bisnis real. Saya kan punya toko emas namanya Superemas. Saya punya F&B namanya Oseng Endok. Terus ada digital agency, terus ada perusahaan consulting juga. Jadi private business-nya juga masih banyak. Cuma kenapa pilihnya saham gitu, bukan kripto. Emas pun saya juga ada gitu. Jadi saya tuh tipikal orang yang lumayan diversifikasi lah. Tapi kenapa paling besar di saham? Karena yang pertama, kripto itu terlalu beresiko buat saya, Mas. Karena kripto buka 24 jam. Kalau saham kan saya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Sabtu Minggu bisa santai. Iya, karena memang pasarnya tutup. Kalau kripto saya masa Sabtu Minggu saya udah Senin sampai Jumat kerja pusing, Sabtu Minggu pusing lagi mikirin kripto ya kan. Jadi nggak punya waktu buat keluarga. Sedangkan kalau buat saya, kekayaan tuh bukan masalah seberapa banyak uang kita punya, tapi seberapa banyak waktu yang kita punya yang kita bisa nikmatin sama orang kita sayang. Jadi akhirnya saya memutuskan kayak kripto nggak cocok. Karena saya bisa malam kaya raya, pas pagi subuhnya dibanting 20%, pagi saya bangun jadi miskin kayak gitu. Kalau saham kan nggak mungkin. Saya bisa tidur nyenyak. Tapi walaupun sekarang ada juga ya saham-saham yang sampai 41% turunnya. Nah, tapi itu kan kalau saham kan kita punya kesempatan untuk cut loss. Kalau misalkan marketnya buka kan udah lewat daripada manajemen resiko kita bisa cut loss. Kalau kripto kan jeleknya turunnya pas kita tidur, nggak bisa cut loss. Iya kan? Nggak ketahan jadinya. Nggak ketahan. Kita aja nggak sadar dia turun gitu loh. Jadi menurut saya kripto terlalu beresiko. Bisnis misalkan, kalau kita size-nya udah cukup besar, kita mau beli bisnis, bisa apa yang bisa kita beli? Udah bingung gitu kan. Misalkan kita punya 100 miliar, kita mau beli bisnis kayak gitu. Bisnis itu pasti yang bagus-bagus, minta valuasi mahal. Terus kalau bisnis real, kita mau jual, susah. Kita harus cari pembeli berikutnya. Kita harus jual misalkan ke private equity asing, atau kita jual ke institusi lokal. Tapi time frame-nya lama, Mas. Dari kita beli sampai kita exit mungkin berapa? 3-5 tahun minimal. Tapi misalkan saya beli saham 100 miliar, besok pagi saya mau jual 100 miliar bisa. Dari saham jadi cash. Jadi very liquid. Nah, itulah kenapa saya suka saham. Dan misalkan kita mau beli bank, daripada kita beli BPR misalkan, ada resiko kecolongan, ada resiko gagal bayar, bisnisnya susah. Mending kita beli bank paling bagus sekalian, kita beli sahamnya aja. Atau Mas mau bikin tambang batu bara, mana mungkin bisa ngalahin yang besar-besar. Kemungkinan bangkrutnya lebih gede daripada kemungkinan untung. Belum ditipu-tipu ya. Belum harus koordinasi misalkan. Aduh, iya benar juga. Susah. Menguasai lapangan, kita harus panas-panasan ke sana. Kita beli aja perusahaan batu bara terbagus sekalian. Kita tinggal di rumah, Mas, main PS, main FIFA di rumah. Main sama anak. Dan kita menikmati hasil daripada kinerja perusahaan dan kita bisa dapat dividen juga dari situ. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi aku juga banyak mendengar nih dari teman-teman yang trading saham dan lain-lain ataupun pengalaman orang. Katanya kemungkinan orang sukses di saham itu sangat kecil. Di bawah 10%, bahkan di bawah 5%. Jadi 90% yang main saham itu akan gagal katanya. Bagaimana Mas merespon dengan apa yang saya sampaikan tadi? Manusia di buka bumi ini 8 miliar orang, Mas. Yang sukses berapa?
Lebih dari 10% atau kurang dari 10% kira-kira? Kurang dari 10. Kurang dari 10%. Pebisnis, dari 10 bisnis 5 tahun pertama 9 tutup. Berarti kemungkinan sukses jadi pebisnis kurang dari 10 juga. Kurang dari 10%. Jadi memang kita mau ngerjain apapun, peluang sukses ya itu di bawah 10%, Mas. Wah. Jadi kita bukan cuma saham gitu loh. Jawaban yang menantang. Jadi Saya benar. bener dong. Bikin bisnis itu kemungkinan suksesnya 10%. Kecil. Ya, kecil. Orang bikin konten, berapa yang bisa jadi sebesar Atta Halilintar? Mungkin udah bukan 10%, 0,1% pun mungkin enggak. Iya benar. Bener dong. Benar juga. Makanya saya gak pernah ngomong, oh kalau saya bisa Anda juga pasti bisa. Nggak mungkin. Karena saya tuh 0,001%-nya. Mungkin bisa dibilang gini, kalau saya bisa Anda juga pasti bisa, tapi kemungkinannya Tapi kemungkinannya di bawah 10%. di bawah 10%. Iya. Berarti harus ditambahin kata-katanya ya. Betul. Kalau saya juga bisa, kamu juga bisa, tapi kemungkinannya di bawah 10%. Kenapa di bawah 10%? Berarti di bawah 10% ini kamu harus lebih keras kerjanya dari 90% yang lain, Ya, lebih fokus dari 90% yang lain, harus riset lebih dalam. betul. Atau bakat orang beda-beda. Oke. Bisa jadi memang trading saham bukan untuk dia. Bisa jadi dia tuh harusnya jadi content creator. Oke, benar juga. Jadi nggak harus trading saham. Atau mungkin dia bukan content creator, tapi ternyata dia cocoknya jadi investor saham. Nah itu dia. Bisa kebalik ya. Bisa kebalik. Jadi Interesting. memang harus disesuaikan sama minat bakat kita, sama karakter kita, sama profil resiko kita. Nggak semua orang bisa tahan stres loh, Mas. Benar juga lagi. Iya Tapi kan? gimana caranya? Hmm. Kan kita setelah nonton video nih, waktu nonton video daging talk pengusaha, pengen jadi pengusaha. Ngelihat trader pengen jadi trader. Ngelihat daging talk sama YouTuber, konten kreator, penghasilannya gede banget, pengen jadi konten kreator. Iya. Nah, gimana menurut Mas, para Gen Z ini nih, kan Mas termasuk Gen Z nih, Iya. memilih ini loh bidang saya. Gimana dia cara tahu? Oke. Cara yang pertama adalah ketika di fase mungkin umur belasan sampai 20-an awal, itu kalian harus mencoba sebanyak-banyaknya hal. Saya tuh sudah pernah jualan nugget, sudah pernah jualan casing HP, sudah pernah jadi tour guide, sudah pernah jualan souvenir, jualan wayang. Saya tuh udah nyobain banyak tipe kerjaan, Mas. Sampai akhirnya jadi investor, ternyata cocok di saya. Terus saya jadi content creator, ternyata cocok di saya. Tapi kuncinya sebenarnya satu. Kita ngerjain apapun bisa jadi besar asalkan kita fokus. Jadi setelah coba banyak, at the end harus pilih satu. Mas Atta juga pasti pekerjaan pertama bukan content creator. Pasti udah nyoba banyak. Jualan ya kan? Jualan. Nah, skill yang Mas Atta dapetin dari pekerjaan-pekerjaan yang kurang cocok ini ternyata kepake di content creator. Kepake cara ngomongnya, cara menarik pelanggannya. Betul. Kayak saya, kenapa communication skill saya sebagai seorang investor bagus? Karena saya dulu tour guide, Mas. Iya, betul. Jadi anggap aja bahwa eksperimen kalian menemukan apa yang kalian suka itu merupakan pengalaman yang berharga yang skillnya bisa kalian pakai ketika kalian nemuin apa yang kalian suka. Setelah kalian temuin apa yang kalian suka, kalian merasa kayak cocok nih, fokus dan jadi besar di situ. Jadi jangan gengsian lah intinya ya. Jangan Nggak gengsian buat kerja ini, tour guide, kerja ini, kok saya sales, kok begini, kok Nggak saya boleh. begini, kok saya customer service. Guys, bayangin, banyak sekali aku ketemu orang sukses itu basicnya dulu kalau nggak sales, customer service, terus makelar, tour guide, karena mereka itu punya insting untuk belajar. Betul. Setiap hari berkomunikasi sama orang baru. Terus kalau yang pedagang dia belajar buat jualan, balik lagi ke tadi dua tuh, komunikasi dan jualan. Dan Itu basic ilmu banget tuh. ilmu yang paling penting sebenarnya daya juang dan tidak gengsian yang tadi Mas Atta bilang. Daya juang dan gengsian. Tidak Daya juang gengsi. dan tidak gengsian. Karena menurut saya gini, kalau orang masih gengsi, orang masih malu-malu, berarti hidupnya kurang susah. Tapi kalau dia udah susah tapi masih malu-malu gimana? Nggak tahu diri. Waduh. Karena saya dulu nggak punya pilihan untuk malu-malu, Mas. Kalau nggak kerja nggak makan. Bener juga. Iya kan? Dulu saya juga bikin konten tuh saya ingat. Ini bikin konten malu. Ya Malu. udah jualan aja. Iya. Ngapain malu-malu? Apalagi Mas Atta pernah cerita kerja 20 jam sehari, capek. Capek. Saya juga capek dulu kerja. Malu lagi. Malu lagi. Habis ngedit, malu. Iya. Apalagi kalau view kita cuma 2 atau 5 orang. Ngapain lu bikin konten yang view tuh cuma keluarga lu doang. Adek lu aja 11 yang nonton cuma 5. Benar. Adek lu 10 yang nonton cuma 5. Ya, tapi saya punya quotes. That's deep. Tapi saya punya quotes, Mas. Hidup yang kalian mau itu ada di other side of malu. Jadi hidup tuh nggak boleh punya malu. Iya.
Jadi orang over PD itu kadang-kadang bagus guys. Nggak sa- Over PD itu harus ada malah kadang-kadang. Iya, Karena malu itu menghambat banyak hal ya. benar. Kayak mungkin dari kecil, malu naik panggung, malu naik panggung. Jadi orang yang mungkin skillnya nggak kayak dia, tapi dia nggak malu mas, dia naik, dia yang berhasil. Benar, Misalnya nih ada orang skill sama-sama, dia nyanyinya nih levelnya 9. benar. Ini level nyanyinya cuma 5 mas. Cuma yang level 9 ini aduh aku malu, aku gak pede. Nah yang level 5 ini dia naik panggung mas. Benar. Pede dia, padahal skillnya 5. Mau dia orang ketawa atau apa, dia belajar kan. Oh kalau saya nyanyi gini ketawa. Oh, Benar. kalau saya nyanyi gini orang muji. Akhirnya dia udah nyoba dia berhasil. Yang tadinya malu baru mau mulai, telat. Benar. That's right. Malu, jangan gengsi. Jangan Itu ilmu gengsian. tuh buat para Gen Z ya. Benar. Kalau mas ini kan pasti kalau sebagai seorang trader pasti kan sering ngeriset nih berita, info terkini dan lain-lain. Kalau ngelihat situasi sekarang nih lagi perang, lagi nggak jelas lah. Ya. Kadang-kadang saham bisa turun drastis, sekarang bisa naik. Ya. Emas juga tiba-tiba naik, kripto tiba-tiba turun. Bagaimana kita menghadapi situasi kayak gini untuk tetap menjaga nilai uang yang ada pada diri kita? Oke. Sebenarnya kalau dalam situasi penuh ketidakpastian kayak sekarang, investasi terbaik itu sebenarnya adalah dengan tidak berinvestasi sebenarnya kadang-kadang. Investasi terbaik adalah dengan tidak berinvestasi. Karena gini, orang suka ngomong, oh kalau kita pegang cash kita kena inflasi. Inflasi paling setahun berapa? 3%. Tapi kalau kita salah beli kripto, turunnya 90% mas. Mending kita hilang 3% setahun udah hilang 90%. Tapi banyak orang salah invest cuma gara-gara, oh saya nggak mau pegang cash. Kalau pegang cash rugi. Akhirnya dia beli aset yang salah. Itu lebih parah. Lebih parah. Jadi ketika kondisi krisis sebenarnya cash is king. Karena ketika krisis semua orang pengen jualan asetnya jadi murah. Kalau kita punya cash kita bisa beli aset yang bagus di harga yang murah. Jadi ketika dalam krisis itu sebenarnya kita cuma boleh pegang 2 hal. Yang pertama cash, yang kedua emas. Tapi cashnya ini teman-teman bisa parkirin di namanya reksadana pasar uang. Jadi tetap bisa dapetin untung, tapi itu juga liquid. Jadi kalau kita mau cairin 1 hari langsung cair. Dan itu tetap bisa dapetin return yang mengalahkan inflasi. Oh tetap bisa. Tetap bisa. Kurang lebih 4-5% lah setahun. Dan itu bisa dicairin kapanpun. Kapanpun bisa. Kapanpun. Makanya dibilangnya cash equivalence atau bisa dibilang cash dan setara cash kayak gitu. Pegangnya reksadana pasar uang untuk sambil kita nunggu momen aset yang kita mau udah turun banyak, udah murah, baru kita cairin RDPU untuk beli saham-saham yang udah murah. Betul. Pantes waktu itu saya tuh pernah ditawarin beli kripto itu dari 4 tahun 5 tahun lalu mas. Nah beli saham juga ditawarin dari 4 tahun 5 tahun lalu. Iya. Aku tuh tipikal orang yang bukan kalau dikasih tahu, ini bakal untung naik 5 kali lipat, 10 kali lipat terus besoknya aku beli. Aku tipikalnya gak gitu. Iya. Karena aku tuh tipikalnya punya prinsip bukan beli saat disuruh mas, tapi beli di saat mengerti. Dan yakin. Iya. Iya. Ketika aku udah saat aku mengerti, kan aku yakin mas. Benar. Yakin nih karena hasil risetku, hasil riset. pandanganku, Betul. hasil belajar sama sekian banyak orang, aku beli. Hmm. Walaupun harganya dia udah naik, tetap aku belinya lebih puas. Daripada aku cuma ngikut-ngikut, tiba-tiba rugi ataupun untung, belinya gak puas aku. Benar. Jadi kadang-kadang karena aku tuh punya manajemen resiko yang kadang-kadang kayak gue harus pikir panjang nih, kayaknya gue di save di emas dulu deh. Benar. Kayaknya gue yang gue ngerti ini apa nih konten, oke gue invest di konten dulu deh. Benar. Kayaknya yang gue ngerti misalnya di talent management, oke gue bikin usaha di bidang ini dulu deh, agency dulu deh. Iya. Jadi setelah itu baru aku coba hal baru. Benar. Menurut Mas itu benar atau kita harus dengerin juga kata orang ketika dia ini udah bakal untung nih besok gitu. Kalau berinvestasi, satu hal yang paling saya haramkan adalah berinvestasi karena ngikut-ngikut kata orang. Karena gini mas, kalau kita untung, mungkin kita jadi suka sama orang itu. Cuma kalau kita rugi, nyalahin orang itu jadinya. Benar. Temen jadi bisa jadi nggak temen. Cuma gara-gara kita ngikutin kata dia. Paling takut tuh ya. Saya paling takut dengar kata orang. Jadi teman-teman memang harus belajar untuk punya namanya independent thinking. Harus bisa berpikir secara independen. Makanya butuh ilmu supaya bisa meriset. Ketika meriset sendiri, keyakinannya muncul karena ilmu yang kita punya, bukan karena minjem keyakinan orang lain. Kalau untung, kita bahagia gara-gara kerja keras kita terbayarkan. Kalau rugi, kita nggak nyalahin orang, kita salahin diri kita sendiri. Jadi makin belajar lagi. Makin belajar lagi.
Tapi kalau misalkan ngikut-ngikut orang, pas rugi, pasti koar-koar nih kesana kesini. Habis itu podcast. Habis itu wah Wah, macem-macem macem-macem lah, lah. ya kan? Pokoknya rungkat lah inilah Nah. itu ya. Sebenarnya itu pola pikir yang salah menurut saya. Jadi nggak boleh menyalahkan orang lain atas keputusan yang kita ambil sendiri pakai tangan kita loh. Nggak disuruh orang, nggak diancam loh untuk pencet buy or sell, ya kan? Oke. Berarti yang harus disalahkan adalah sebenarnya diri kita sendiri. Harus tanggung jawab kayak gitu. Ini seru. Jadi buat teman-teman tuh jangan gampang terikut apa kata orang gitu ya. Betul. Karena Ibon Mas David aja yang udah investasi sejak tahun berapa Mas? 2016. 2016 ya. 2016 berarti udah 10 tahun nih jadi investor. Ya. Beliau aja masih percaya dengan diri sendiri. Iya. Masih call diri sendiri. Nah Mas ini kan nyobain nih. Punya penghasilan dari trading. Udah nyobain juga punya penghasilan dari dagang offline. Iya. Pernah juga kerja. Iya. Nah buat Gen Z sekarang menurut Mas kalau dia disuruh pilih 3 mendingan mana dulu? Saya urutin sesuai yang menurut saya masuk akal ya. Oke, yang masuk akal. Kalau nggak punya uang ya, Oke, pertama kerja udah pasti. kerja dulu. Iya, kalau nggak punya duit gimana mau trading? Oke, kalau dia punyanya baru 1 juta atau 10 juta? 1 juta sampai 10 juta. 100.000 sampai 10 juta. Bukan. Oh. Misalnya dia baru punya duitnya 1 juta sampai 10 juta. Mendingan dia trading, buka bisnis offline ataupun kerja. Oke. 1 juta sampai 10 juta wajib kerja, dan kalau mau bisnis harus dropship. Oke. Karena dropship nggak butuh modal. Gak butuh modal. Jadi kamu affiliate ke Affiliate. ataupun jadi reseller Iya. atau apa gitu ya. Sebenarnya Oke. 1 ke 100 harus kayak gitu. 1 ke 100. 1 ke ya? 100. Pokoknya kalau belum 100 juta jangan trading, jangan bisnis. Jangan bisnis yang modal ya. Jangan bisnis yang modal. Bener. Bisnis boleh tapi jangan yang pakai modal sendiri. Betul, contoh. Yang pakai tenaga aja. Iya. Reseller, dropship, Dropship, live shopping, live affiliate. shopping, affiliate. Oke. Boleh 1 sampai 100. Oke. 100 juta ke 1 miliar, baru ada modal-modal itu, baru mulai boleh jadi reseller. Jadi reseller. Dagang. Mulai beli stok, terus mulai jualin, kan marginnya jadi lebih gede. Boleh mulai trading, cuma nggak boleh fokus. Jadi mungkin 10-20% duit aja untuk trading. Oh, jadi even udah 100 sampai 1 M pun Jangan fokus trading. jangan fokus trading. Jadi 100 juta nih, 100-100-nya buat trading ya, jangan. Jangan. Gitu. 10% doang. 10-20%. Karena ini kita sebut area pembelajaran. Oke. Di mana hasil kerja dan hasil bisnis pasti lebih besar daripada hasil trading. Pasti. 1 miliar ke atas baru mulai lebih serius ke pasar sahamnya. Atau mau investasi trading terserah. Karena kalau 1 miliar ke atas 10% udah untung 100 juta. Kalau misalkan portofolio 100 juta 10% cuma 10 juta. Mending kita kerja. Mending kita live shopping. Iya, lebih enak. Lebih enak. Di atas 10 miliar udah pasti harus lebih fokusnya ke bisnis yang tersistem sama ke pasar saham. Di atas 100 miliar pasar saham. Di atas 100 miliar baru berani pasar saham. Pasar saham. Karena kalau kita punya 100 miliar, misalkan kita setahun untung 30% aja, Mas. Atau 20% deh. 20 sampai 30 M. Bisnis buat dapetin 20-30 M butuh karyawan berapa banyak, kita harus kerja berapa banyak, stresnya berapa banyak. Bisa hilang lagi duitnya. Oh, dan pasar saham kalau udah 100 miliar ke atas 20-30 M, pajak final 0,1%. Bisnis kita harus bayar PKP. Iya kan? Bener juga ya. Itu menarik juga. Jadi dipandang. di atas 100 miliar menurut saya udah susah, bisnis ngalahin saham tuh udah susah. Pasti makanya orang di atas 100 M pada semuanya main saham gitu ya. End goalnya cari uang tuh pasar saham. Karena saya udah ketemu beberapa konglomerat secara langsung yang top 50 orang paling kaya di Indonesia. Mereka tuh end goalnya pasar saham, udah gak ada lagi. Bisnis mereka kan di IPO-in. IPO kan masuknya ke pasar saham. Kayak gitu. Jadi pasar saham tuh jangan dilihat sebagai alat untuk jadi cepat kaya, bukan. Pasar saham tuh alat untuk mengubah orang kaya jadi tambah kaya. Bukan dari susah jadi kaya gitu. Bukan dari susah jadi kaya, itu ilusi namanya. Oh, Kalau menarik. susah mau kaya, kerja dan berbisnis. Kayak gitu. Jadi bukan di saham. Jangan di saham. Jadi kalau aku baru punya 500 ribu tiba-tiba main saham udah habis gitu ya. Habis. Oke, disclaimer. Kecuali kalau krisis, Mas. Kalau krisis cerita-cerita orang ubah berapa jadi berapa tuh mungkin. Karena kan pas krisis semua aset turun 80%. Cuma kalau kondisi normal, logika aja ya kan. Gimana cara aset bisa naik ribuan persen kayak gitu loh.
Karena kalau krisis ada kemungkinan tuh ya naik 8 kali, 10 kali. Ada kemungkinan. Ya. Sekarang ini kita krisis apa enggak? Menurut saya belum. Belum. Tapi memang secara globalnya ini lagi banyak ketidakpastian karena kan perang Iran kan. Iran Amerika ini sih bisa memicu krisis ya. Bisa memicu krisis kalau berkepanjangan. Oke. Karena di Iran itu ada namanya Selat Hormuz, Mas. Itu 20% alur minyak dunia tuh lewat selat itu. Dan kalau itu ditutup, harga minyak tuh bisa terbang dan itu bisa menyebabkan inflasi global. Itu yang kita takutin sebenarnya. Itu yang bahayanya. Itu ya. yang bahaya kalau berkepanjangan. Selat Hormuz ini ya. Iya, takutnya ngaruhnya ke apa? Harga BBM. Naik drastis, semua naik nih barang. Kalau harga BBM naik drastis, otomatis cabai yang kalian makan naik. Dan Indomie kalian naik. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Seluruh dunia akan naik ya. Seluruh dunia. Tapi saya pernah dengar Mas itu podcast, di salah satu podcast Mas bilang 2029 kita akan krisis ekonomi. Iya. Masih dengan kepercayaan itu. Itu sebenarnya pemikirannya, kalau mungkin teman-teman itu suka belajar gitu ya. Ada satu investor besar, ini dia pemilik hedge fund terbesar di dunia, Mas. Namanya Ray Dalio. Ini terkenal nih Ray Dalio. Ray Dalio itu punya pemikiran yang dia bilang bahwa ekonomi itu bergerak seperti roda. Jadi kadang ekonomi bagus, kadang ekonomi jelek. Nah, roda itu disebutnya debt cycle atau siklus hutang. Siklus hutang kalau mungkin Mas Atta pernah tahu 10 tahunan. 98 kita krisis, 2008 kita krisis, 2020 kita krisis. Berarti kan 10 tahun berapa? 2030. 2029, 2030. Ya 2029, 2030. 1929 di Amerika ada namanya The Great Depression. Teman-teman bisa cek sendiri nih, depresi besar di Amerika 1929. The Great Depression. The Great Depression. Itu zaman dulu orang hidup susah sekali, Mas. Itu 100 tahun yang lalu. Jadi ada gabungan daripada siklus 10 tahun dan siklus 100 tahun sekali. Tapi kalau ditanya apakah pasti krisis, nggak ada yang pasti di dunia ini. Besok kiamat juga bisa aja, Mas. Gimana cara kita memprediksi pasti? Cuman Tuhan aja yang tahu. Cuma Tuhan aja yang tahu. Cuma sebagai investor, kita memang nggak cari kepastian. Yang kita hitung adalah probabilitas dan pattern recognition. Karena dunia ini bergerak berdasarkan pattern. Ada siklus, ada pola yang terus berulang. Itu yang bisa kita lihat sebagai investor. Oke. Kayak gitu. Berarti udah denger ya Gen Z nih, untuk salah satu Gen Z yang sukses di depan saya ini. Belum sukses lah, masih merintis. Masih Belum sukses Mas Atta. Sama-sama lah. Tapi emang saya di umur-umur Mas dulu emang aku juga prinsipnya tuh sama tuh. Maksudnya pertama tuh kerja dulu. Betul. Terus cari usaha yang gak ada modal dulu. Bener. Sekecil-kecilnya untung segede-gedenya dulu. Bener. Baru habis itu agak berani. Betul, memang betul kayak gitu. Ya, sekarang baru nih agak berani bisnis di investasi di usaha-usaha yang agak mahal, kita ambil 20%, 10%. Nah, memperbesar. bener. Emang harus ada prosesnya dulu guys ya. Betul. Jangan tiba-tiba langsung gua taruh 1 juta jadi 10 M. Wah, itu terlalu ilusi ya. Dan kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kalian, itu yang dibilang jual mimpi. Oke. Iya dong. Tapi Mas ada jual kelas juga? Ada. Ada jual kelas juga? Ada, murah tapi. Berapa biasa kelasnya? Kita cuma 900.000 ya. 900.000. 900.000 2 hari 6 jam lebih. Diharapkan sih supaya banyak orang tuh bisa dapat akses ke informasi yang berkualitas dengan harga yang sangat murah. Kita juga ada community, tapi community ini untuk high net worth individuals. Jadi kita selalu bilang namanya Fortis, Instagramnya Fortis Circle. Kalau teman-teman itu belum punya aset bersih di atas 1 miliar, jangan masuk Fortis. Karena kita nggak mau jual mimpi jadi kaya. Kita mau bantuin orang kaya jadi tambah kaya, bukan orang miskin jadi kaya. Oh, jadi yang ikut kelas Mas itu nggak boleh orang yang nggak istilahnya duitnya masih kurang, nggak boleh? Kalau kelas kan edukasi belajar. Iya. 900.000 kan sebenarnya orang gaji 7 juta pun bisa ikut. Oke. Tapi kan kalau misalkan orang harus bayar, misalkan komunitas kita 15 juta setahun misalkan. Punya 15 juta, beli komunitas kita 15 juta setahun, nggak saya bolehin, jangan masuk. Karena duit kamu tinggal segitu. Karena duit kamu habis, kamu mau investasi pakai apa? Cuma masuk doang, tiba-tiba mau kaya gitu ya, Iya. bingung ya. Nah, cuma kan klien saya banyak kayak Mas Atta nih, misalkan uang Mas Atta 1 triliun gitu misalkan gitu ya. Ampun. Bayar saya 15 juta, itu 0,015% hartanya. Itu dari sekali untung udah langsung balik. Jadi klien-klien profil kita tuh udah pasti yang kekayaan udah di atas miliar-miliaran.
Oke. Kayak gitu. Jadi dia intinya harus punya uang dinginnya lah ya. Harus punya uang dingin. Cold money-nya itu ya. Iya, itu minimal 1 miliar baru boleh jadi klien kita. Oh. Itu bagus juga sih kayak gitu. Iya, kalau nggak punya uang, nggak mampu ikut, jangan ikut. Nikmatin edukasi gratis yang kita bikin di YouTube. Iya, Saya nonton podcast. Nonton podcast kayak gini. Terus ada Iya. YouTube namanya David Noah, itu saya suka edukasi saham gratis. Jadi kayak semacam Oke. talk show gitu. Oh, ada juga. Ada Oke, jadi ada versi yang bayar, ada yang gratis. gratis. Iya. Kan sekarang juga banyak nih fenomena di zaman sekarang. Iya. Gen Z ini ketika dia punya duit, Iya. lebih gede gaya hidup daripada kebutuhan. Paham. Jadi kadang-kadang misalnya contoh gaji 4 juta atau 5 juta. Dia nyicil iPhone-nya tapi 3 juta, Mas. Iya. Padahal buat makan dan lain-lain itu masih pirit-pirit. Ataupun ada yang nyicil iPhone 2 juta, 1 juta. Maksudnya terlalu inilah. Intinya lebih penting iPhone daripada misalnya dia berinvestasi ke yang lebih bermanfaat gitu. Benar. Nah menurut Mas, seperti ini salah ataupun apa yang harus diubah mindsetnya supaya mereka bisa maju, bisa nabung, habis itu bisa jadi orang yang sukses gitu. Iya. Menurut saya kalau hidupnya masih kayak gitu, seumur hidup susah sukses. Oke. Karena yang dipentingkan adalah status. Dia pengen terlihat keren. Dan itu juga mungkin gak sepenuhnya salah. Karena kalau orang dari kecil direndahkan, Mas, baru punya uang, dia pasti pengen menunjukkan. Betul. Karena dia capek direndahin orang. Betul. Jadi ini memang secara struktural gitu ya. Tapi kalau saya boleh saran, ini saya nggak nyuruh orang gitu ya. Mending ditunda dulu kesenangannya. Karena di fase-fase awal kita memang harus mengorbankan kesenangan jangka pendek untuk dapetin impian Kesenangan. yang kita mau, untuk dapetin kesenangan yang berlangsung Jangka panjang. Jadi ketika baru punya gaji sedikit, biasain hidup sesederhana mungkin yang kita tetap nyaman gitu, kita tetap bisa enjoy. Dan seluruh uangnya itu harus dipakai untuk self development. Mengembangkan kapasitas diri kita sendiri. Apakah itu dengan baca buku, ikut workshop, apakah itu dengan spend waktu kita nonton podcast kayak gini, Daging Talk-nya Mas Atta, ataukah misalkan traktir teman yang lebih pinter untuk kita ambil ilmunya. Waktu, uang, dan tenaganya semua harus dihabiskan untuk jadi manusia lebih baik setiap harinya. Gimana caranya pas mereka tidur, mereka jadi manusia lebih baik daripada pas mereka bangun. Oke. Di fase awal tuh harus fokusnya ke situ. Karena gini, kalau kalian sudah sukses, jangankan iPhone, besok pagi mau beli rumah berapapun harganya bisa dibeli. Ya kan? Tapi kalau misalkan baru punya uang dikit, wah langsung beli iPhone cicil gitu. Kalian jadi ngabisin bertahun-tahun tapi hidup kalian gak kemana-mana. Jadi kayak lari di hamster wheel, kayak lari di roda hamster. Nah itu yang bahaya. Oke. Kalau kayak pay later gitu kan banyak juga nih Mas sekarang. Gen Z itu aku pakai pay later biar bisa beli ini beli itu. Menurut Mas itu aman gak sih untuk Gen Z melakukan pay later gitu? Enggak Gak aman. Pay later, Jangan dilakukan. jangan sama sekali jangan dilakukan. Kenapa? Pertama, pay later tuh bunganya luar biasa besar, Mas. Mau mereka bilang, oh bunga kita kecil, tapi biaya admin, biaya provisi, biayanya itu sebenarnya bikin bunganya tuh jadi mencekik. Jadi pay later itu sebenarnya quote unquote seperti debt collector online. Ini mungkin perusahaan pay later benci semua saya setelah saya ngomong ini gitu ya. Tapi saya nggak ngomong apa yang disukai orang, saya ngomong apa yang benar. Ya kan? Kalaupun misalkan orang ngomong, loh saya cicilan kartu kredit 0%, masa tetap nggak boleh? Jawabannya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena nyicil itu menciptakan ilusi bahwa kita mampu. Sebenarnya kita tuh nggak mampu, Mas. Jadi misalkan, oh iPhone gitu ya, cicilan 0%. Saya nyicil cuma 2 juta sebulan. Ya tapi gaji kamu 4 juta sebulan. Setengah gaji. Sebenarnya nggak mampu. Cuma gara-gara gimmick 0%-nya, dia jadi maksain. Kayak gitu. Iya. Dalam juga nih. Nah, kalau menurut Mas, tadi kan kalau misalnya mereka itu mau cicil iPhone dan lain-lain. Nah, gimana kalau misalnya memang gaji sama pengeluaran bulanannya itu pas-pasan, Mas? Iya. Jadi walaupun gajinya misalnya walaupun 8 juta, tapi 8 juta ini selalu habis. Gimana caranya dia bisa menyisihkan buat punya sedikit rezeki lebih untuk sukses di masa depan gitu? Kalau gaji 8 juta, pengeluaran juga 8 juta, pasti ada bagian-bagian yang dia overspending. Oke. Karena kalau hidup di Jakarta misalkan kos 2 juta. Makan mungkin kalau kita hemat gitu ya berapa?
30-40 ribu sehari, Mm-mm. 1,2. Mm-mm. Ya mungkin untuk biaya hidup 3 jutaan tuh cukup sebenarnya, Mm-mm. ya kan? Minimal tuh. Minimal. Sisanya kan masih banyak. Itu teman-teman mungkin bisa ikut kursus harga 200 ribu cara belajar editing misalkan. Terus teman-teman freelance editor jadi nyari clippers. freelancer, Iya. clippers. Atau misalkan teman-teman ya dari editing gitu, terus teman-teman bikin konten jadi afiliator, live shopping. Terus kalau misalkan saya mau cicil iPhone, saya bakal tanya untuk apa? Oh, karena saya capek diremehin sama orang. Jangan. Tapi kalau jawabannya, oh karena saya mau bikin konten, saya mau live shopping, nanti dari live shopping saya mau jualin barang ini, ntar barang ini untungnya Jadi segini. boleh dia beli iPhone. Jadi boleh beli iPhone. Jadi boleh karena ada iPhone yang dia Ada beli itu manfaatnya. menghasilkan lagi Bener. untuk menghasilkan iPhone yang lain. Bener. Iya, Jadi iya. bukan masalah boleh nggak boleh, tapi baik atau tidak. Benar. Istilahnya itu kebutuhan apa keinginan. Ah, Kalau misalnya beli iPhone cuma buat gaya itu keinginan. bener. Buat pamer. Betul. Tapi kalau beli iPhone untuk dia bekerja akhirnya bisa menghasilkan duit lebih banyak, itu jadi kebutuhan. Itu dia poin saya. Poinnya tuh itu, guys. Kayak gitu. Sama kayak orang bilang beli mobil atau beli rumah, ya kan? Setelah banyak orang bilang nggak apa-apa beli mobil dulu, kalau mobil ini bisa menghasilkan lebih banyak rumah. Oh iya. Tapi kalau misalnya beli mobil cuma buat pamer, nggak ada manfaatnya di pekerjaan dan lain-lain, jangan. Tapi katanya kalau kamu sales, misalnya sales asuransi atau apa, dengan kamu beli mobil kan orang yang mau jadi mau klien-kliennya jadi percaya. Ya nggak apa-apa beli mobil. Gak apa-apa, betul. Jadi harus disesuaikan sama Betul. kebutuhan keinginan masing-masing lah. That's right. Kayak gitu. Ini semakin seru ya guys. Ini semakin seru biar kita mengubah nih mindset kita, pola pikir kita semakin kita buka. Mas punya tips gak sih mindset yang penting banget ada di kepala anak-anak Gen Z agar mereka itu bisa berkembang dalam hidupnya? Jangan terbiasa nyalahin orang lain. Jangan terbiasa nyalain orang lain. Oke. Dan jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Oke. Karena saya tuh sangat gak suka, Gen Z tuh suka terbiasa nyalahin orang. Kayak misalkan Atta Halilintar sukses, wah wajar dia sukses. Dia kan begini. Ntar nonton saya, David sukses, pantas David sukses. Bapak dia kan begini. Jadi suka menciptakan ilusi di otaknya. Padahal belum tentu benar, udah Padahal nyalain itu aja. bener. Tapi untuk apa? Untuk menjustifikasi egonya. Bahwa dia memang struggle, dia memang hidup di zona nyaman, dia memang gak mau belajar, dia memang mau terlihat keren doang, tapi dia gak mau usaha. Dia gak mau belajar, dia gak mau bekerja, dia gak mau berdoa, dia gak mau ngelakuin yang positif, dia ngelakuin negatif dan berharap dapat hasil yang positif. Tapi coba teman-teman ubah mindsetnya. Bertanggung jawablah akan hidup kalian sendiri. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa nyelamatin kalian selain diri kalian sendiri. Ketika hidupnya bergantung seluruhnya ke diri kita, itu ibaratkan cerita bakar jembatan. Kalau kita bakar jembatan, misalkan kita berperang, jembatan kita bakar, kita akan kasih seluruh hidup kita harus menang. Cuma kalau kita punya opsi mas, jembatannya gak kita bakar, kita bisa kabur loh. Jadi harus bikin situasi sangat kepepet, sampai-sampai gak ada pilihan lain selain untuk berkembang. Ride or die lah ya. Ride or die, we fight or we die. Tapi harus fight dulu. Jangan sampai kalah sebelum berperang. Banyak anak muda tuh kalah sebelum berperang. Mentalnya ya. Mentalnya, bikin konten, saya takut dihujat. Kalah sebelum perang. Kalah. Mau bisnis, belum mulai bisnis udah mikirin takut bangkrut. Udah kalah duluan. Kalah mental. Yang tadi Mas Atta bilang, penyanyi suaranya 9, PD-nya 5. Bakal kalah sama yang PD 9 suaranya 5. Iya. Karena PD-nya lebih tinggi. Karena PD lebih tinggi. PD yakin. Orang malah ngeliatnya, ini orang berani banget. Bener. Yakin. Jadi seringkali yang Bener. sukses dalam hidup ini bukan orang yang paling pintar mas, Betul. tapi orang paling berani. Setuju. Makanya perusahaan saya namanya Fortis. Itu dari bahasa Latin tuh. Fortis, Fortuna Divat. Kekayaan berpihak pada orang pemberani. Pemberani ya. Berani, harus jadi berani. Karena kalau kita lihat sejarah-sejarah anak muda yang sukses dari zaman, kalau saya sebagai umat muslim ya dari zaman Nabi Muhammad, Oke. itu sahabat-sahabat yang berhasil di kehidupannya adalah orang-orang pemberani. Wih. Bahkan dari umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun dia berani mas. Dia berani mengubah hidupnya, dia berani membela keluarganya, Iya. dia berani berdagang. Ibu nabiku tuh dari kecil udah jadi pengembala kambing mas. Luar Dia biasa, berani untuk jadi berdagang gitu. Maksudnya Iya. ajaran aja tuh bukan hanya di ilmu dunia, tapi di ilmu agama aja tuh mengajarkan kita tuh harus jadi pemberani. Iya. Harus berani dan harus take a risk. Take risk.
Dan itu dari ribuan tahun lalu sampai hari ini masih berlaku. Masih berlaku. Artinya Mindset apa? itu Mindset itu sampai 1000 tahun ke depan masih berlaku. masih berlaku. Kecuali kiamat itu beda cerita. Benar. Kayak gitu. Oke, ini menarik. Tadi harus berani, harus jangan nyalahin orang lain. Iya. Bagaimana caranya, Mas, di era Gen Z sekarang ini banyak yang bilang susah cari kerja. Oke. Oke, kan banyak yang bilang nih, Mas sekarang ini tuh susah banget loh nyari kerja. Ya. Oke. Saya juga mau ngasih statement, Mas. Saya juga susah cari karyawan. Wah, Jadi saya bingung kadang-kadang. saya juga gitu, Mas. Susah cari karyawan kan? Kalau kita open lowongan ribuan yang Nah. masuk, tapi susah cari karyawan yang bisa mengerjakan apa yang kita mau. Betul. Dan kalaupun ada yang bisa mengerjakan apa yang kita mau, belum tentu karakternya cocok, etos kerjanya cocok. Dan banyak juga karyawan tuh suka resign. Nah itu dia. Padahal habis itu belum ada kerjanya. Itu dia. Gak segampang itu ya ternyata. Jadi orang-orang yang mengeluh nggak ada kerjaan, itu orang yang sama yang males-malesan pas diterima kerja. Iya juga lagi. Terus terima gaji buta, waktunya kerja dia malah main sosmed, Dikasih KPI gak ada yang nyampe. nggak ada yang nyampe. Yang disalahin bosnya, kenapa nih KPI-nya ada begini, Iya. begini. Padahal emang dikasih KPI itu udah KPI normal semua kantor. Bener. Karena kalau kalian misalkan bilang susah cari kerja, saya tuh setiap hari hiring. Kalau dia mau kerja di saya, setiap hari saya hiring. Kalau ada orang bagus, setiap hari saya terima. Walaupun saya nggak tahu dia ngerjain apa. Yang penting tiap ada orang bagus, terima aja dulu. Kerjaan apa? Ntar saya pikirin. Makanya saya pernah salah satu daging talk saya sama pengusaha yang punya ribuan karyawan. Dia bilang gini, kalau saya punya karyawan bagus, hari ini aja saya buka 1000 lowongan per hari. Bener. Karena kalau dia dapat karyawan bagus, saya buka 1000 lowongan. bener. Karena saking banyaknya sebenarnya kebutuhannya, tapi Bener. susah katanya Bener. mencari yang punya work ethic bagus itu. Nah, berarti buat teman-teman yang misalkan belum punya kerjaan, ini kan kalian tahu nih, kompetitor kalian itu kualitasnya serendah itu. Berarti kalau kalian mau kerja lebih giat, kalian mau jadi lebih jujur, mau jadi lebih disiplin, mau jadi lebih belajar, pasti teman-teman langsung jadi yang top, jadi langsung ke puncak gitu loh. Tapi gimana kalau ada mindset sekarang, bukan mindset. Gimana kalau ada quote-quote sekarang tuh kalau di sosmed suka bilang gini, udahlah kerja tuh seadanya aja. Orang kamu di situ juga cuman kerja. Ya. Juga gaji kamu segitu-segitu aja. Ya Oke. udah seadanya aja. Kan ada juga tuh kayak gitu, saya baca tuh di beberapa Oke. komen gitu. Saya punya prinsip sebenarnya kayak gini, Mas. Kalau kamu bekerja itu jauh lebih bagus, jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Mungkin rezeki yang kamu dapatkan pada saat itu bukan uang, tapi kesempatan, pembelajaran, pengalaman, confidence, kepercayaan diri. Kamu jadi tahu bahwa kamu adalah orang yang capable. Kalau kamu kerja seadanya, terus kamu bilang, oh bos saya nggak tahu kok. Tapi kamu tahu kamu kerja seadanya. Kamu males-malesan, oh bosnya nggak tahu. Tapi kamu tahu, lama-lama kamu merasa diri kamu itu impostor. Makan gaji buta, kamu tahu kamu makan gaji buta. Apakah orang kayak gitu bisa berkembang di hidupnya? Nggak mungkin. Apakah bisa pede? Nggak mungkin. Jadi even dia usaha pun jadi bakal gagal. Bakal gagal. Saham bakal bangkrut. Semuanya pasti bakal gagal. Karena basicnya di diri sendiri. Karena di diri sendiri, dia malas-malasan, dia nggak percaya sama dirinya. Tapi bayangin Mas, karyawan, mungkin nggak kalau karyawan bagus kita nggak ngelihat? Nggak mungkin. Saya pasti sadar. Bener. Saya pernah punya karyawan bagus Mas. Sampai dia mau keluar tuh, kamu tulis deh gajinya mau berapa? Iya, bener. Maksudnya saking, oh bagus banget nih orang. Maksudnya kita sangat sayang gitu. Bener. Jadi even kita pun rela gitu kayak, kamu naik gaji dah. Iya, Kamu kerjain ini, aku tambahin deh bonus gitu. Malah kan kita seneng gitu ya. bener. Ketika, ini dia over target terus nih. Bener. Tapi kalau karyawan kerja seadanya, mau nggak naikin gajinya? Males. Kalau bisa jangan ada kenaikan dulu. Kalau bisa Ini nggak usah ada rugi terus, kenaikan. rugi nih. Terus kalau dia keluar aja sih bisa dapetin yang lebih Iya, bagus. keluar aja. Keluar aja. Tunggu deh kapan nih keluarnya nih mau Iya. ganti nih. Jadi prinsip saya gini Mas, dalam hidup ini saya bukan cuma ngomongin karyawan, kita ngomong jadi pengusaha, jadi investor apapun itu. Rezeki itu di tangan Tuhan. Manusia itu nggak bisa ngatur. Jadi kalau misalkan orang bilang pengen jadi kayak kita misalkan, nggak bisa diatur karena Tuhan yang ngasih berkatnya gitu loh. Tapi usaha di tangan siapa? Tangan manusia, tangan kita. Dan Tuhan juga melihat hambanya nih berusaha apa enggak. Nah, ibaratkan bapak yang baik. Kalau anaknya kerja keras luar biasa, determinasi, tujuan kerjanya untuk bahagian keluarga.
Mana mungkin sih Tuhan sebaik itu nggak ngasih kita berkat? Iya. Ayah aja ngeliat anak udah kerja misalnya belum berhasil pasti dia bantuin. Bantuin. Apalagi pencipta Tuhan. kita Yang jauh lebih baik dari yang siapapun. jauh lebih dari siapapun. Yang lebih mencintai diri kita daripada diri kita sendiri. Bener. Jadi dengan kita malas-malasan dan tidak bekerja keras, sama dengan kita tidak percaya sama Tuhan kita. Bener dong. That's hard, bro. That's deep. Jadi sebenarnya That's good clip, guys. That's good clip. salah satu cara bersyukur paling efektif sebagai manusia adalah dengan bekerja sekeras dan sebaik mungkin. Itu pengabdian kita sama yang di atas. Betul. Makanya kalau dalam sorry ini bukan bawa agama, tapi dalam agamaku mengajarkan mencari nafkah dengan kamu kerja keras itu, even kamu meninggal saat nyari nafkah itu matinya mati syahid langsung diganjar surga. Saking Allah tuh sayang banget sama orang-orang yang niat dari rumah tuh pengen nyari nafkah buat keluarga, buat anak, buat istri. Wah, ini nyambung jadi semua mindset ini ya. Nyambung semua Jadi ini. bagus, nyambung semua. Nyambung semua. Nah, kalau misalnya orang udah punya duit 10M sampai 100M. Ya. Di depan mata ada pilihan, beli rumah ataupun investasi saham. Ya. Menurut Mas milih yang mana? Oke. Kalau orang baru punya uang 10 miliar gitu ya. Sampai 100 miliar. 10 sampai 100 berarti Ya. belum 100 lewat kan? Belum. Tapi 10 ke 100 tuh jaraknya jauh loh. Oke, Jauh. saya begini, oke. Kalau misalkan orang punya 10 sampai 100 miliar, beli rumah atau investasi saham. Menurut saya tergantung sama balik lagi kebutuhan atau keinginan. Kalau belum menikah, buat apa punya rumah besar-besar, Mas? Nggak dipakai juga. Kita hidup sendiri misalkan. Ya lebih baik uangnya buat investasi saham. Cuma kalau misalkan sudah punya anak 2, sudah punya istri, yang dilihat sudah bukan uang, tapi stabilitas. Berarti boleh beli rumah. Tapi kalau pengalaman saya nggak beli rumah sampai 50 miliar. Di atas 50 miliar, bolehlah beli rumah. Tapi sebelum 50 miliar saya gulung terus. Oke. Terus rumahnya juga jangan yang mahal-mahal. Rumahnya itu misalkan, kalau misalkan kalian sebagai investor, jangan sampai harga rumah kalian itu di atas 30% daripada total portofolio kalian di saham. Kalau saya sebagai investor kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli rumah 25 miliar, berarti saya harus punya cash 75 miliar dulu. Yang liquid yang saya investasikan di saham. Jadi ada penghasilannya gitu ya. Betul. Jadi memang sudah besar dulu. Tapi kalau misalkan uang pas-pasan, punya 25 miliar, beli rumah 25 miliar, balik nol dong. Terus hidup makan pakai apa? Gak ada yang diputerin. Gak ada yang diputerin. Jadi kalau mau konsumtif rumah mobil itu maksimal 30% dari aset yang kita punya. Jadi kalau punya 100 miliar, rumah dan mobil gabungan tuh maksimal cuma boleh 30 miliar. 70 miliar harus digulung. Kalau Mas udah berkeluarga? Belum. Jadi masih single? Masih single. Nah ketika nanti Mas mau punya keluarga, menurut Mas, berapa sih yang pantas kalau keluarga itu pengeluarannya harus berapa? Kalau misalnya buat investasi berapa, buat nabung berapa menurut Mas? Ini nominal ya? Nominal, enggak persenan. Oke. Misalnya dari 100% penghasilan bulanan. Oke. Jadi kita nggak ngomong jutanya berapa. Oke. Dari 100%. Berapa buat keluarga, berapa buat investasi, berapa buat diputar lagi invest. Oke. Kalau menurut saya bagi langsung jadi 2 aja. Yang dipakai sama yang diinvest ya. Iya. Menurut saya investasi itu minimal 15-20%. Itu minimal sekali. Oke, minimal 15-20%. Oke. Kalau misalkan teman-teman income-nya membesar, lalu gaya hidupnya stay, itu kan teman-teman bisa investasi bahkan 50% dari income. Itu lebih baik lagi. Tapi minimal 15-20%. Jangan sampai di bawah itu. Karena investasi itu disisihkan bukan disisakan. Karena kalau disisakan Mas, nggak ada yang tersisa. Kita pakai aja semua. Kan kalau duit kan kalau nggak punya kedisiplinan, kita bisa spend sesuka hati kita. Ada duit lebih, yaudah kita terbang aja ke Eropa jalan-jalan. Ada duit lebih, kita beli aja laptop baru. Duit itu nggak ada ujungnya. Spending itu nggak ada ujungnya. Jadi kalau mau dibilang, oh spending itu berapa? Saya pernah lihat orang spending puluhan miliar sebulan pun saya pernah lihat kayak gitu kan. Hidupnya lifestyle hedon gitu pernah lihat. Atau mungkin, ya jadi nggak ada standarnya kayak gitu loh. Jadi teman-teman semua harus men-set kedisiplinan finansial kalian masing-masing. Tapi jangan lupa, sisihkan dulu 15-20% untuk investasi. Sisanya teman-teman mau pakai buat apapun terserah kalian. Kayak gitu. Jadi gak ada baginya berapa persennya, bebas aja gitu. Bebas aja, pokoknya 15-20% minimal. Kalau saya Mas, mungkin beberapa tahun terakhir 98% saya invest, 2% saya pakai.
Sampai detik ini mungkin saya cuma pakai 1% dari income saya. Hah? 99% saya Untuk invest. pengeluaran Untuk pengeluaran bulanan 1% doang 1% doang dari penghasilan. dari penghasilan. Ini saya nggak ngomong bohong-bohongan karena ini sini tim saya semua ada, ya kan. Mereka yang setiap hari ketemu Jadi saya. misalnya penghasilan Mas 100 juta contoh. 1 juta doang. Tapi misalnya. kan saya penghasilannya nggak 100 juta. Iya misalnya. Iya. Anggaplah misalnya 1 miliar. Berarti 1%-nya di 10 juta. 10 juta. Iya. Segitu. Tapi kan saya nggak bisa sebut nih. Saya nggak bisa sebut penghasilan dan pengeluaran saya berapa. Iya ya nggak bisa. Cuma maksudnya 1%. Sekarang 1%. Kalau nanti ada keluarga bakal berapa persen? Nafkah keluarga. Nah tergantung nih income saya naik apa turun. Kalau kayak sekarang ya, mungkin kalau keluarga saya bisa di 5% mungkin ya. 5% 5% dari penghasilan. dari penghasilan. 95% tetap saya investasiin lagi. All in banget anak ini. Iya. Keren. Boleh. Satu input yang menarik. Mas itu punya mindset ataupun kedewasaan seperti sekarang walaupun Gen Z itu sejak kapan? Mungkin sejak umur 17-18 tahun mungkin ya. Kenapa mindset ini bisa lahir? Karena hidup saya dulu sangat susah, Mas. Walaupun ini kadang-kadang suka dihujat ya. Aku juga pernah ngomong gitu. Aku tuh punya mindset gini karena hidup saya dulu susah. Orang bilang, nggak mungkin lah kamu susah kan kamu begini. Ini cerita dongeng nih. Bisa aja Iya. orang ngomong gitu kan. Nah, balik lagi, percaya nggak percaya kan juga nggak masalah Gak sebenarnya. masalah lu mau percaya atau enggak. Bener. Tapi mindset itu sudah tertanam. Bener. Karena saya 15 tahun, seperak pun saya udah nggak dapet uang jajan. Bahkan untuk saya beli bensin, saya membiayai makan saya sehari di sekolah, saya harus dagang. Terus pada saat itu orang tua baru bangkrut. Jadi dari hidup enak jadi nggak enak. Orang dari hidup nggak enak, dari hidup enak ke nggak enak, itu lebih parah dari hidupnya nggak enak dari awal. Oke. Karena udah pernah ngerasain hidup enak. Jadi wah hidup satu susah sekali. Jadi mau nggak mau Mas harus survive. Berarti kita jadi dewasa lebih cepat. Jadi walaupun sekarang umur saya 25 tahun, tapi karena saya udah ngelewatin 10 tahun perjalanan itu, ngelewatin banyak sekali hal sulit, saya jadi punya kedewasaan kayak sekarang. Kayak gitu. Jadi masa sulit lah yang bisa merubah mindset kita ya. Masa sulit lah yang akan membentuk karakter seorang manusia. Jadi sebenarnya masa sulit itu lebih berharga daripada masa sukses. Karena masa sukses membuat orang besar kepala. Sukses. Sukses bikin orang besar kepala, bikin orang sombong. Benar. Tapi masa sulit membuat karakter orang jadi kuat. Berarti Mas tuh paling sulit pas jualan nugget itu? Atau pernah lebih sulit lagi? Covid juga sangat sulit ya. Karena 2020 bisnis saya kan dulu tour guide kan. Saya jualan paket tour, saya bawa tour. Pas 2020 turis asing gak bisa masuk Indonesia, akhirnya penghasilan saya langsung balik ke nol. Gak punya penghasilan. Jadi saya harus benar-benar hidup dari tabungan dan dari pasar saham aja. Iya. Itu kan sulit sekali hidupnya waktu itu. Wah. Jadi gak ada yang gampang ya di hidup ini guys. Gak ada yang mudah di hidup ini. Jadi sebelum beliau bisa merasakan mimpinya menjadi kenyataan, ada harga yang harus dibayar. Betul. Terima kasih loh Mas udah sharing-sharing di sini. Thank you Mas Atta. Ini suatu ilmu. Semoga teman-teman di luar bisa ngambil manfaat yang luar biasa di Daging Talk hari ini. Mungkin Mas ada closing statement atau quote buat teman-teman Gen Z, milenial di luar sana yang nonton agar mereka bisa berhasil di kehidupannya. Beranilah bermimpi, tapi bermimpilah dengan mata terbuka. Banyak orang tuh bermimpi mimpi besar, pengen punya 100 miliar, pengen punya mobil bagus, rumah besar. Tapi udah mimpi aja. Terus mereka tidur lagi, malas-malesan. Tapi kalau kalian punya visi, bermimpi kan berarti punya visi. Lalu teman-teman dari visi tersebut dibikin jadi misi. Teman-teman punya action plan. Oke, hari ini saya harus belajar ini, hari ini saya harus ngerjain ini. Setiap hari teman-teman track progress seperti teman-teman main game. Kalian taruh mimpi kalian tuh jangan terlalu jauh. Taruh di depan mata kalian. Ya setiap hari kalian bisa lihat, setiap hari kalian bisa rasain. Kalau perlu ditulis, ambil kertas, tulis, teman-teman tempel di seluruh penjuru rumah kalian. Kalian lagi di toilet, liatin, baca mimpinya. Di ruang bangun tidur, baca mimpinya. Di ruang kerja, baca mimpinya. Dimanapun baca mimpinya. Sampai alam bawah sadar Sampai kamu ya. alam bawah sadar percaya. Karena sih gitu Mas 10 tahun yang lalu. Dari situ akhirnya kita kepikiran, 100 miliar jauh ya. Udah deh 100 juta dulu. Fokus 100 juta. Akhirnya dapat. Kita bikin rencana berikutnya 1 miliar. Akhirnya dapat. 10 miliar akhirnya dapat.
pelan-pelan setelah bekerja 10-15 tahun tanpa kita sadarin, nggak berasa ya tiba-tiba punya 100 miliar. Tapi proses untuk menuju 100 miliar kan sebenarnya panjang. Nah, tapi kebanyakan orang juga hidupnya nggak kemana-mana karena nggak berani bermimpi. Dia merasa ya udahlah takdir saya jadi orang susah, bapak saya juga susah, teman-teman saya juga susah. Tapi ketika dia berani bermimpi, berani mengubah nasib, lalu dia bekerja keras untuk dapetin hal itu, takdir pun bisa dibengkokin, Mas. Luar biasa. Itu dia hari ini Mas David Noah. Thank you. Terima kasih banyak. Umur 25 semakin sukses lagi. Thank you, Mas. Semoga bisa sesukses Mas Atta Halilintar. Amin. Sama-sama aja. Amin.